Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Secara bahasa, globalisasi berasal dari kata global. Menurut Kamus Dwi Bahasa Oxford Erlangga, kata itu mengandung arti seluruh, sejagat, dan seantero dunia. Di dalam bahasa Indonesia, penambahan sufiks isasi pada akhir sebuah kata memiliki arti proses, sehingga globalisasi berarti sebagai penglobalan seluruh aspek kehidupan, artinya meliputi seluruh dunia atau mendunia. Globalisasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses di mana batas-batas suatu masyarakat menjadi semakin sempit, karena kemudian interaksi antara masyarakat baik berupa pertukaran informasi, perdagangan, gaya hidup, dan bentuk-bentuk interaksi yang lainnya. Pengertian globalisasi menurut para ahli antara lain adalah yang pertama yaitu pendapat Selo Swemarjan. Globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem organisasi komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia. Tujuan dari globalisasi adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang tak memiliki perbedaan atau sama. Contoh yaitu terbentuknya PBB. Kemudian yang kedua adalah Ahmad Suparman. Menurutnya, globalisasi ialah proses menjadikan suatu benda ataupun perilaku sebagai ciri, dan setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh sebuah wilayah. Kemudian yang ketiga adalah Thomas L. Friedman. Menurutnya adalah globalisasi mempunyai dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi adalah kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi merupakan teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Kemudian yang keempat adalah Malcolm Waters. Menurutnya, globalisasi merupakan proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma dalam kesadaran manusia. Kemudian yang kelima adalah Emmanuel Redher. Menurutnya, globalisasi ialah cabang kerja korban secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Kemudian yang keenam adalah Dr. Nayef R.F. Al-Rodhan. Menurutnya, globalisasi yaitu proses yang meliputi penyebab, kasus, dan konsekuensi dari integrasi transnasional dan transkultural dan non-manusia. Kemudian yang terakhir adalah Anthony Giddens. Menurutnya, globalisasi adalah sebagai intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia yang menghubungkan daerah yang jauh dalam sedemikian rupa, sehingga kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi sangat jauhnya dan sebaliknya. Nah, dari beberapa pendapat tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan suatu proses kehidupan manusia yang berhubungan dengan sosial yang mendunia, antara eptek tanpa adanya batasan-batasan yang meliputi suatu wilayah. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan teknologi membuat batas antara negara seolah-olah tidak ada lagi. Dengan kemajuan teknologi, setiap orang dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yaitu saat kita ingin berkomunikasi dari jarak jauh dengan keluarga, kita bisa saling menatap dan menyapa, yaitu dengan cara melakukan video call dan sebagainya. Nah, itu saja penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.